Halo, saya Dr. Anindya Diwasastri, spesialis anak di Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. Berjumpa kembali dalam tips dan trik seputar kesehatan bersama Dr. Mitra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Pertanyaan-pertanyaan di atas sering kita jumpai di praktek dokter anak sehari-hari. Gangguan bicara pada anak sering menimbulkan kecemasan bagi orang tua. Di sisi lainnya, anak dengan gangguan bicara dan bahasa sering mendapatkan keterlambatan dalam penanganan karena orang tua menganggap, pasti nanti bisa bicara sendiri atau nanti akan mengejar sendiri. Keterlambatan bicara dan bahasa pada anak dialami 5-8% anak usia prasekolah. Agar dapat mengenali lebih dini, kita perlu mengetahui tahap-tahap perkembangan bicara dan bahasa pada anak dari 0 sampai dengan 5 tahun. Saat lahir, bayi hanya bisa menangis untuk menyampaikan keinginannya. Pada usia 2-3 bulan, bayi mulai bisa merespon dan membuat suara-suara seperti A, O, atau kita sebut cooing. Semakin besar, di usia 6 bulan, cooing akan berubah menjadi babbling, yaitu gumaman dari kata-kata konsonan seperti papa, dada, mama. Waspada bila bayi tidak bisa menoleh saat dipanggil atau bayi tidak babbling pada usia 6 bulan. Pada usia 6-9 bulan, bayi sudah mengerti nama-nama serta benda-benda di sekitarnya, serta sudah mengerti konsep ya, tidak, maupun sudah habis. Pada usia 9-12 bulan, bayi sudah bisa memanggil pengasuhnya maupun ayah ibunya dengan sebutan mama, papa, atau istilah lain yang spesifik. Selain itu, mendekati usia 12 bulan, bayi sudah bisa menunjuk dan mengutarakan keinginannya seperti merentangkan tangan untuk meminta digendong. Mams harus waspada jika pada usia 12 bulan, bayi belum bisa menunjuk dan belum bisa menunjukkan ekspresi wajah tertentu. Pada usia 12-18 bulan, anak mulai bisa mengucapkan 3-6 kata yang ada artinya. Kemudian, anak juga sudah bisa menunjuk anggota tubuh, kemudian menunjukkan benda-benda di sekitarnya. Mams perlu waspada jika anak belum bisa mengeluarkan kata satupun pada usia ini. Pada usia 18-24 bulan, anak mengalami ledakan bahasa. Kosakata anak bertambah dengan cepat. Anak bisa berbicara kalimat yang terdiri dari 2 kata. Anak juga bisa berbicara yang dapat dimengerti orang lain. Waspada bila usia 24 bulan, anak belum bisa membentuk kalimat yang terdiri dari 2 kata. Pada usia 2-3 tahun, hampir seluruh kata yang diucapkan anak bisa dimengerti oleh orang lain. Anak bisa membentuk kalimat yang terdiri dari 3-4 kata, bisa menyebutkan warna, dan bisa juga bernyanyi. Pada usia 3-5 tahun, anak sudah bisa bercerita, bernyanyi, menyebutkan fungsi benda-benda, dan juga menyebutkan identitasnya. Waspada jika anak belum bisa bercerita dan juga belum bisa dimengerti kata-katanya oleh orang lain pada usia ini. Keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, gangguan pendengaran. Yang kedua, gangguan pada otak. Yang ketiga, autisme. Dan yang keempat, gangguan pada organ pengucapan yang membuat anak kesulitan untuk melafalkan kata-kata. Tata laksana keterlambatan bicara sangat bergantung pada penyebabnya. Penanganan ini melibatkan banyak aspek, dokter spesialis anak, dokter spesialis rehabilitasi medik, terapi wicara, dan yang paling penting adalah orang tua. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk menangani anak dengan keterlambatan bicara? Orang tua dan lingkungan sekitar memegang peranan penting dalam penanganan keterlambatan bicara. Yang pertama, rajin berbicara dan berkomunikasi dengan anak. Komunikasi dengan anak dimulai sejak usia bayi. Kapanpun dan dimanapun Anda berada bersama anak, katakan apa yang bisa Anda lihat, apa yang terjadi di sekitarnya. Ajak bicara anak lebih sering. Yang kedua, membacakan cerita. Membacakan cerita sebelum anak tidur maupun saat bermain meningkatkan kosakata untuk anak. Keterlambatan bicara dan bahasa pada anak sebaiknya dapat dikenali oleh orang tua sedini mungkin, dengan harapan dapat memaksimalkan kapasitas bicara anak dan bahasa yang dimiliki oleh anak. Demikian tips dan trik mengenali gejala gangguan bicara dan bahasa pada anak sejak dini.
Untuk informasi yang lebih lengkap mengenai gejala keterlambatan tumbuh kembang dan gangguan bicara dan bahasa, silahkan berkonsultasi ke dokter spesialis anak di Rumah Sakit Mitra Bangsa. Sampai jumpa, salam sehat Rumah Sakit Mitra Bangsa.